Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita memperoleh syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Jemaah pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa lagi kita di channel YouTube UHS Nagura Official setelah lama kita tidak tayang dikarenakan berbagai hal, dan pada hari ini kita berjumpa kembali dengan satu pertanyaan dari berbagai jemaah yang menanyakan bagaimana Ustadz hukum membawa anak-anak sholat ke masjid. Jemaah yang dirahmati Allah, para ulama sepakat bahwasanya membawa anak ke masjid untuk sholat berjamaah hukumnya boleh, mubah. Artinya tidak ada larangan untuk membawa anak-anak pergi jamaah ke masjid. Bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya banyak hadis Nabi SAW bahwa di masjid-masjid banyak anak-anak yang ikut serta ke dalam. Namun begitu ada aturan-aturan rambu-rambu yang harus kita perhatikan, bahwasanya tidak semua anak-anak yang datang ke masjid itu boleh dibiarkan begitu saja membuat keonoran, keributan, dan berbagai macam permainan. Para ulama membagi 3 kategori anak-anak. Pertama, sobi. Sobi itu adalah anak-anak yang belum mengerti larangan, perintah, makanan kotor. Usia kisarannya dari mulai 1 sampai 5 tahun, atau ada sebagian ulama seperti Ibnu bin Bas mengatakan sampai kepada awal umur 7 tahun. Nah, anak-anak yang seperti ini yang belum bisa diperintah, yang belum tahu dilarang, ketika kita melarang bahkan dia menyangka itu sebuah permainan, maka anak-anak yang seperti ini alangkah lebih baiknya kalau memang tak bisa dilarang ke masjid, belum usah dulu dibawa ke masjid, dan biarkanlah dia sholat berjamaah dengan ibunya sebagai imamnya di masjid. Kemudian anak-anak mumayyiz. Anak-anak mumayyiz itu adalah anak-anak yang sudah bisa memahami perintah dan larangan serta nasihat yang kita sampaikan kepada mereka untuk mereka supaya tidak melakukan permainan, keonaran, keributan di masjid. Lalu kemudian yang ketiga adalah baligh. Nah, menjadi fenomena masyarakat kita hari ini adalah banyaknya anak-anak yang datang ke masjid yang tidak didampingi oleh orang tua, sehingga kemudian keonaran, keributan, kebisingan yang dilakukan oleh sang anak tak dilihat oleh orang tuanya. Lalu kemudian apakah anak-anak yang ribut ini kita biarkan? Tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di Masjid Nabi, datang cucunya Hasan Husin memakai jubah warna merah. Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah SAW terus menyambung khutbahnya? Tidak. Yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau turun lalu kemudian menggendong kedua cucunya, lalu kemudian dia melanjutkan khutbahnya. Menunjukkan apa? Anak-anak boleh dibawa ke masjid, tapi kalau menimbulkan keonaran, keributan, kebisingan, orang tua harus serta-merta, jangan membiarkan anak-anak untuk melanjutkan permainan. Ada kadang-kadang orang-orang tua yang membawa anak ke masjid, tahu anaknya ribut, tapi dia membiarkan, tidak ada nasihat, tidak ada larangan. Padahal ada satu kaidah berbicara kepada anak-anak dalam Quran surah keempat An-Nisa ayat 9, qaulan sadida, berkata dengan tegas dan benar. Bukan memarahi memang, tapi perkataan itu kita tegas dan menyampaikan sebuah kebenaran bahwasanya masjid bukan tempat untuk dijadikan tempat bermain. Kata Rasulullah dalam salah satu hadis beliau bahwasanya masjid ini bukan pasar. Artinya di dalam masjid itu janganlah dijadikan seperti pasar-pasar. Maka bagi kita orang tua, jangan hanya sekedar menyuruh anak ke masjid, tapi ikutlah kita ke masjid agar setiap kebisingan, keonaran yang ditimbulkan mereka bisa kita lihat, dan ada evaluasi kepada anak-anak supaya akhlak mereka, adab di masjid menjadikan mereka lebih baik dan menjadikan ibadah orang lain yang
beribadah di masjid tidak terganggu dan lebih khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga anak-anak kita kelak nanti pada akhirnya mau memakmurkan masjid, dan orang-orang tua yang belum mau ke masjid silahkan datang ke masjid, karena perintah datang ke masjid bukan ke anak kita tapi kepada diri kita yang sudah baligh yang menyandang status orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika terdengar suara azan bergema sayup menjelang pagi, dalam irama ku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi.